Bagaimana jika ternyata selama ini kau hanya bayangan dari seseorang yang sudah mati? Bagaimana rasanya melihat dunia berputar, tapi tak satupun orang menyadari keberadaanmu? Ini bukan cerita tentang setan, bukan pula cerita balas dendam biasa. Ini adalah kisah tentang diriku sendiri yang baru menyadari bahwa aku sudah menjadi arwah dan ternyata aku dibunuh sebelum sempat membuka mulut tentang sebuah kejahatan besar. Aku kira aku masih hidup. Tapi yang kulihat selama ini hanyalah kenangan dari diriku sendiri. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Pagi itu seperti biasa. Matahari hangat menyelinap lewat selat tirai jendela kamarku. Tapi entah kenapa, udara terasa dingin. Aku duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke seberang kamar. Dan di sanalah aku melihatnya. Seseorang yang terlihat persis sepertiku. Duduk dengan posisi yang sama. Dengan pakaian yang sama. Bahkan dengan luka kecil yang sama di alis kirinya. Aku bangkit, atau aku pikir aku bangkit. Tapi sosok itu tetap diam di tempat. Tidak bergerak. Mataku melebar. Aku memanggil, "Hei, lo siapa?" Tapi tak ada respons. Seolah aku berbicara ke dinding. Aku keluar kamar, melewati lorong rumah kontrakan. Ibuku sedang menyapu di ruang tamu. Aku melambai. Tapi dia tak melihat. Aku bicara. Tapi dia tak dengar. Dan saat aku berteriak lebih keras, dia justru bergetar. Menjatuhkan sapu. Lalu bergumam pelan, "Ya Allah, jangan-jangan ini arwahnya." Arwah? Apa maksudnya? Aku kembali ke kamarku. Dan ketika aku berdiri di depan cermin, bayanganku tidak ada. Sesuatu yang tidak beres sedang terjadi, tapi aku belum siap menerima kenyataan bahwa aku sudah mati. Aku mencoba keluar rumah. Berjalan kaki menyusuri gang sempit di kompleks perumahan. Setiap orang yang kutemui, tak satu pun menoleh. Padahal aku menyapa, melambaikan tangan, bahkan sempat berteriak di tengah jalan. Tapi, seolah aku tak ada, anak-anak kecil berlarian menembus tubuhku. Seorang tukang sayur menyentuh pundakku tanpa sadar, dan aku tak merasa apapun. Aku mulai panik. Nafasku memburu, walau aku tahu, paru-paruku tak lagi bergerak. Dan saat itulah, aku melihat seseorang. Gadis muda, berjilbab abu, berkacamata bulat, berdiri di depan warung kopi. Matanya tertuju padaku. Tatapan itu bukan sekadar melihat. Dia menatap langsung ke mataku. "Kamu bukan manusia lagi, ya?" Suara lirihnya menusuk dada. Aku terpaku. Diam, dia mendekat dan berbisik. "Aku bisa lihat kamu. Tapi kamu bukan seharusnya di sini. Kamu belum sadar, ya?" Belum sadar? Aku ingin bertanya siapa dia. Tapi dia sudah berbalik dan menghilang di keramaian. Satu-satunya orang yang bisa melihatku, justru berkata aku tak seharusnya di sini. Tapi apa maksudnya? Aku kembali ke tempat yang menurutku paling akrab, kantor tempatku bekerja. Gedung tua 3 lantai itu masih ramai seperti biasa. Teman-teman kerjaku lalu lalang. Mereka tertawa, bercanda, sibuk dengan laptop, sambil sesekali mengeluh soal deadline. Aku berdiri di dekat pantry, menatap seseorang yang sangat familiar. Itu aku. Aku masih di sana.
duduk di meja kerja, mengetik sesuatu dengan raut wajah tegang. Aku melihat jelas folder di layar komputerku tertulis, bukti penyimpangan keuangan, rahasia, dadaku sesak, ini bukan sekarang. Ini masa lalu. Ini, hari terakhirku hidup. Aku melihat diriku sendiri mengunci pintu ruangan, membuka laci meja, dan mengambil satu flash disk kecil. Lalu kuingat, aku pernah bilang ke seseorang, aku akan buka semua ini. Kalau aku diam, berarti aku sama saja terlibat. Wajah-wajah mulai berdatangan ke ruanganku dalam kilasan samar. Ada atasan. Ada orang luar. Ada suara-suara yang saling berbisik. Dan setelah itu, gelap. Semua hening. Dan hanya ada satu bisikan menggema di telingaku. Kamu harusnya gak ikut campur. Kenangan itu bukan sekadar masa lalu, tapi potongan-potongan kematian yang belum sempat kupahami. Kantor itu kini terasa seperti lorong waktu. Setiap langkahku membawa kembali potongan kejadian yang sudah lama kulupakan, atau mungkin sengaja dikubur oleh mereka. Di depan lift lantai 2, aku melihat diriku lagi, berjalan terburu-buru membawa tas selempang. Muka tegang, keringat menetes di pelipis. Gue harus laporin ini sekarang juga, gumamku waktu itu. Tapi saat itu juga, dua orang pria bertubuh besar berdiri di belakangku. Bukan karyawan. Bukan orang kantoran. Salah satunya menutup pintu lift. Yang satunya, menepuk pundakku dan berbisik, "Gak semua kebenaran harus diungkap, Mas." Dan tiba-tiba, gelap. Kepalaku dibenturkan ke dinding lift. Tasku diseret. Flash disk terjatuh. Tubuhku diseret ke ruang server, ruang paling sunyi yang hanya bisa diakses beberapa orang. Aku melihat semuanya dengan mata kepalaku sendiri, tapi juga bukan mataku. Karena aku hanya bisa berdiri, menyaksikan diriku sendiri tak bernafas lagi. Mereka menghilangkan semua bukti. Dan mayatku tidak pernah ditemukan. Aku dibungkam bukan karena salah, tapi karena aku terlalu dekat dengan kebenaran. Hari-hari berlalu, entah berapa lama aku terjebak dalam bayang-bayang dunia yang tak lagi bisa kusentuh. Tapi satu hal yang membuatku tak bisa pergi, mayatku belum ditemukan. Aku mulai mengikuti orang-orang yang terakhir kali bersamaku hari itu. Termasuk satu nama yang tak asing, Pak Darto, kepala keuangan, yang dulu sering kupergoki lembur malam-malam dengan setumpuk dokumen yang dimanipulasi. Aku melihat dia berbicara dengan dua pria yang menyeret tubuhku waktu itu. Pastikan dia nggak bakal pernah ketemu. Kita udah kubur dia di proyek belakang, Pak. Di bawah fondasi. Bagus. Kalau sampai bocor, karir kita tamat. Kubur? Di proyek belakang? Aku langsung menuju tempat itu. Sebuah lokasi pembangunan gudang baru di belakang kantor. Dan saat aku berdiri di sana, tepat di atas tanah yang dipadatkan, aku melihat tubuhku sendiri, masih mengenakan pakaian terakhirku, terkunci di dalam tanah, membusuk sendirian. Aku terduduk. Menangis. Tapi tak ada air mata. Jadi, ini alasan aku belum bisa pergi. Karena tubuhku masih terikat di bumi, menunggu ditemukan. Tiba-tiba, gadis berjilbab abu itu muncul lagi di sisi lapangan. Kalau kamu masih ingin keadilan, kamu harus cari orang yang mau percaya. Yang masih bisa dengar kamu. Dan itu, bukan aku. Aku menyaksikan kuburanku sendiri, tapi aku belum siap dikubur. Aku masih ingin bicara. Aku tak bisa tidur. Tapi juga tak bisa benar-benar bangun. Setiap malam,
Aku berjalan, menyusuri dunia yang sudah tak mengenalku. Tapi satu hal terus menggangguku. Kalau aku mati sia-sia, lalu apa gunanya aku hidup dulu? Aku mulai mencari orang yang bisa jadi jembatanku. Seseorang yang dulu pernah dekat, yang mungkin masih menyimpan jejak kepercayaanku. Namanya Wira, sahabat kerjaku dulu, yang paling sering kutitipi rahasia, termasuk rencana mengungkap korupsi kantor. Malam itu, aku datang ke rumahnya. Dia sedang sendiri, mengetik laporan di laptop, sementara kopi di mejanya sudah dingin. Angin mendesir saat aku masuk, dan untuk pertama kalinya, laptopnya berkedip sendiri. Kursornya bergerak, huruf demi huruf muncul di layar. Aku belum pergi. Mayatku di bawah gudang. Cari flash disk di laci kanan mejaku. Wira terdiam. Tangannya gemetar. Fikri, gumamnya lirih. Lo, masih di sini? Aku hanya bisa berdiri di sudut ruangan. Menatap sahabatku yang akhirnya percaya bahwa aku belum benar-benar meninggalkan dunia ini. Aku tidak bisa berbicara, tapi kebenaran bisa menulis dirinya sendiri. Sejak Wira membaca pesan itu, keheningan berubah jadi badai. Dia tak langsung melapor. Tapi diam-diam, dia ke kantor malam-malam. Membuka kembali mejaku. Dan benar saja, flash disk itu masih ada. Terselip dalam lapisan ganda laci yang dulu sengaja kupasangi pengait rahasia. Malam itu juga, dia buka semua isi foldernya. Laporan penggelembungan anggaran, tanda tangan palsu, hingga transfer gelap ke rekening pribadi atas nama keluarga Pak Darto. Wira terpukul. Tapi tak sempat bernapas lega. Karena sejak itu, teror dimulai. Pak Darto mengaku, dia sering mimpi dicekik seseorang yang wajahnya rusak sebelah kiri. Dia bilang, setiap malam ada suara yang memanggil, "Kenapa kamu bunuh aku?" Salah satu pria yang membuang jasadku, meninggal mendadak dalam kecelakaan truk proyek. Kepalanya remuk, persis seperti saat dia menghantamkanku ke dinding lift. Yang satu lagi, dirawat di RSJ. Menggigil setiap malam sambil berteriak, dia berdiri di ujung tempat tidur. Dia bawa tanah. Dia lihat aku. Dan di balik itu semua, aku hanya diam. Menatap mereka. Bukan untuk balas dendam. Tapi untuk satu hal, kembalikan aku ke keluargaku, dan akui apa yang kalian lakukan. Bukan aku yang menyerang mereka, tapi rasa bersalah mereka sendiri yang membunuh perlahan. Wira tidak tidur malam itu. Di tangannya ada dua hal, flash disk berisi bukti, dan surat yang kutulis 2 hari sebelum aku mati. Dia menemukannya di email terdraft milikku yang belum sempat kukirim. Isinya jelas, tegas, ditujukan ke pihak berwenang, media, bahkan LSM. Tapi tak pernah sempat terkirim. Pagi itu, Wira memberanikan diri datang ke kantor dengan wajah dingin. Dia tahu, semua yang membunuhku masih ada di sana. Masih hidup. Masih tersenyum. Dia menyalin semua isi flash disk ke cloud, mengirimkannya ke banyak tempat, dan menyimpannya juga di ponselnya. Kalau gue mati, kebenaran tetap harus nyebar, ucapnya pelan pada dirinya sendiri. Tapi langkah itu membuatnya diawasi. Di parkiran, ada mobil asing mengikuti. Di rumah, ada orang tak dikenal bertanya pada tetangga. Ponselnya mulai disadap. Bahkan, laptopnya error setiap malam. Tapi anehnya, Wira tidak sendiri. Karena saat dia tidur, dia bermimpi didatangi olehku. Wajahku pucat, tapi mataku tidak lagi gelisah. Terima kasih, Wir.
Lo satu-satunya yang masih dengar suara gue, tolong bilang ke ibu gue, jasad gue ada di proyek belakang kantor. Dia terbangun. Dengan satu air mata jatuh di pipi. Dan saat itu juga, dia tahu apa yang harus dilakukan. Kadang, kebenaran butuh seseorang yang tak hanya berani hidup, tapi juga siap kehilangan segalanya. Hari itu hujan turun deras. Langit seperti menangis untuk sesuatu yang akan segera terungkap. Wira datang ke kantor polisi, membawa bukti, membawa keberanian, dan membawa nama jasad yang belum pernah dicari, Fikri Setiawan. Hilang 47 hari lalu. Saya tahu di mana jasadnya dikubur. Awalnya polisi mengira ini lelucon. Tapi setelah Wira menunjukkan email yang tak pernah dikirim, data korupsi, dan rekaman CCTV yang berhasil dia pulihkan dari server lama, penyidik pun tak bisa menutup mata. Sore harinya, garis polisi membentang di proyek belakang kantor. Ekskavator mulai menggali. Dan saat tanah mulai mengelupas, bau busuk menyembur dari kedalaman. Mayat itu sudah membusuk. Tapi pakaian, sepatu, dan flash disk serta di saku celananya masih utuh. Dan yang lebih mengejutkan, sidik jari dan luka di alis kiri tak bisa disangkal. Itu aku, ibu dipanggil untuk identifikasi. Dan ketika dia berdiri di tepi lubang, suaranya pecah, "Nak, kamu pulang juga akhirnya? Ibu gak pernah berhenti nunggu kamu." Aku berdiri di sampingnya. Menatap wajahnya yang menangis sambil mencium tanah. Aku ingin memeluknya. Tapi angin hanya melewati tubuhku yang sudah bukan manusia. Tapi entah kenapa, rasanya hangat. Seperti pelukan yang datang dari rindu yang tak pernah putus. Ketika jasadku ditemukan, jiwaku mulai utuh kembali. Karena akhirnya, aku dianggap ada. Beberapa hari setelah jasadku ditemukan, semua yang pernah terlibat mulai tumbang. Pak Darto ditangkap. Skandal korupsi kantor besar-besaran dibongkar ke media. Dan untuk pertama kalinya, namaku disebut bukan sebagai orang hilang, tapi sebagai korban. Wira hadir di pemakamanku. Mengenakan baju hitam dan tatapan yang tak sanggup menyembunyikan duka. Ibu memeluk nisan tanah merah itu sambil berbisik, "Maafkan ibu, nak. Ibu gak bisa lindungin kamu, sementara aku berdiri di antara mereka. Tanpa tubuh, tanpa suara, tapi entah kenapa, aku merasa lebih hidup dari sebelumnya." Aku menatap wajah-wajah yang hadir. Teman-teman, rekan kerja, dan bahkan beberapa orang yang dulu tak percaya, kini ikut menangis. Wira menoleh, seolah bisa melihatku, lalu tersenyum kecil. "Tenang, bro, suara lo nggak sia-sia. Lo udah berhasil ngomong, walau setelah mati." Dan di saat itulah, angin pelan menyapu tubuh bayanganku. Aku merasa ringan, langkah kakiku mulai melayang. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi melihat diriku sendiri. Karena aku sudah berdamai dengan kematian, dengan kenyataan, dan dengan kebenaran. Kadang, kita baru benar-benar didengar setelah kita pergi. Tapi selama ada yang mau percaya, suara itu akan tetap hidup. Bahkan setelah kematian. Crime, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.